Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan merayakan 112 tahun kiprah perusahaan, PT HM Sampurna Tbk atau Sampurna menyelenggarakan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta pada 22-23 Agustus 2025. Acara ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Sampurna dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan termasuk jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman. Turut hadir pula Direktur Utama dan jajaran Direksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Yang kami hormati, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Presiden Direktur PT HM Sampurna Tbk, Bapak Ivan Cahyadi. Perwakilan BUMN dari Mitra Strategi Sampurna dan seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025. Mengawali rangkaian acara hari ini, marilah kita dengarkan laporan kegiatan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur PT HM Sampurna Tbk, Bapak Ivan Cahyadi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Menko dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dalam acara ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, memperkuat persatuan nasional melalui semangat gotong royong, memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan membangun Indonesia yang berdaulat adalah kunci menuju masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah. Sejalan dengan visi tersebut, Sampurna mendukung penuh agenda pemerintah dengan meningkatkan daya saing nasional dan mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi pembangunan berdaulat yang berpihak pada bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam semangat memperingati ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, sekaligus merayakan 112 tahun perjalanan Sampurna, Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menjadi salah satu wujud nyata komitmen kami dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan UMKM. Tahun ini, dengan semangat dan visi yang lebih tinggi, kami menghadirkan ruang kolaborasi bagi UMKM dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama. Kami percaya bahwa hilirisasi bukan sekedar strategi ekonomi, tapi aksi nyata menuju kedaulatan nasional.
Semangat ini kami wujudkan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah BUMN bersama Sampurna Retail Community (SRC) yang beranggotakan lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia yang telah diperkuat dengan digitalisasi. Kolaborasi ini, Bapak dan Ibu sekalian, mencerminkan semangat gotong royong antara sektor swasta, BUMN, dan UMKM dalam mendorong pemerataan kesejahteraan. Seperti yang selalu disampaikan dan ditekankan oleh Bapak Presiden, kekuatan bangsa Indonesia terletak pada persatuan. Semangat inilah yang menjadi landasan berbagai program pemberdayaan kami agar Sampurna dapat tumbuh bersama masyarakat, saling mendukung dan bergotong royong untuk menjadi bagian dari kemandirian ekonomi Indonesia. Izinkan kami sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menko, Bapak Menteri UMKM, serta para Menteri Kabinet Merah Putih atas dukungan, arahan, dan kebijakan yang selalu konsisten terhadap kemajuan ekonomi nasional. Semoga Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menjadi salah satu momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, memperluas pemberdayaan, dan mendorong ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya sambutan dari Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Pada kesempatan hari ini saya tentunya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Sampurna yang sampai hari ini masih konsisten untuk terus berkomitmen, berkolaborasi bersama-sama dengan korporasi-korporasi lainnya. Tentunya semangatnya satu, yaitu semangat untuk menunjukkan komitmen kepada masyarakat kita bahwa ada kehadiran dan kolaborasi pemerintah dan pihak swasta di dalam upaya kita untuk menumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya laporkan juga dalam konteks KUR, alhamdulillah kami dari Kementerian UMKM menitikberatkan kepada dua hal, yaitu proses distribusi KUR tidak hanya sekedar dilihat dari aspek kuantitas saja, tapi harus dilihat dari aspek kualitas. Nah, salah satu ukuran mengukur bahwa aspek kualitas itu hadir dalam proses pendistribusian KUR berdasarkan monitoring dari Menko Perekonomian dan Komite Pembiayaan. Alhamdulillah sampai hari ini alokasi dana KUR yang kurang lebih 300 triliun tersebut 60,3% sudah teralokasi untuk sektor produksi. Kalau kita alokasikan dana KUR itu 60% ke sektor produksi, multiplier efeknya juga banyak. Penyerapan tenaga kerja, efek dampak ekonomi dan lain sebagainya juga besar. Sekali lagi terima kasih banyak, dan yang kedua dalam konteks pemberian realisasi sertifikasi kami juga sudah laporkan dengan Pak Menko dan beberapa institusi lainnya bahwa pemberian sertifikasi baik itu NIB, sertifikasi halal, PIRT, BP POM dan HAKI, dalam konteks persentase, alhamdulillah terjadi peningkatan yang sangat signifikan dan rata-rata itu semua di atas 50-100% peningkatan pemberian sertifikasi. Ini semua karena kolaborasi dan semua tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing pengusaha-pengusaha UMKM. Dan tentunya saya berharap kepada Sampurna juga nanti bisa sama-sama dengan kita untuk lebih mengintensifkan dan kolaborasi dalam rangka untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan tepuk tangan yang paling meriah buat Sampurna. Semoga Sampurna bisa terus bersama-sama dengan kita, membesarkan, mensupport, dan mendukung kontribusi yang nyata terhadap tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia. Sebagai salah satu contoh kemarin, pada saat ada peristiwa kejadian Mamahas Banjar, ya saya telepon Sampurna, Pak Menko, Sampurna tolong kau sempurnakan dulu itu permasalahan di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah Sampurna Retail Center turun, langsung memberikan pembinaan, dan alhamdulillah sekarang kasus Mamahas Banjar
salah satu UMKM yang bergerak di sektor oleh-oleh dan retail sudah hidup kembali dan bisa survive berjalan sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih. Di Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025, semangat gotong royong antara sektor swasta, BUMN, dan UMKM dalam mendorong pemerataan kesejahteraan diwujudkan melalui langkah nyata yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu bentuk kolaborasi ini adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Sampurna Retail Community atau SRC dan sejumlah BUMN, antara lain Perusahaan Umum Bulog yang bertujuan memperluas jaringan rumah pangan kita atau RPK agar masyarakat dapat mengakses pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau yang sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan tujuan mendorong literasi dan inklusi keuangan melalui program tabungan SRC, powered by Brimo serta ekspansi agen Briling, sehingga membuka akses permodalan dan layanan keuangan digital yang lebih luas bagi UMKM melalui jaringan toko-toko SRC. PT Pos Indonesia Persero yang bertujuan memperluas distribusi materai resmi ke 1 juta toko retail melalui jaringan SRC dan memperluas titik layanan logistik di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat di daerah terpencil pun dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan efisien. PT Pertamina Patraniaga dengan tujuan menjadikan toko-toko sebagai outlet berat gas Pertamina untuk memastikan distribusi pasti gas LPG berat gas yang merata dan tepat sasaran bagi masyarakat. Serta PT Telekomunikasi Seluler yang bertujuan untuk memperluas akses digital bagi pengusaha UMKM dan masyarakat melalui kolaborasi layanan fixed broadband di toko-toko SRC. Baik, untuk selanjutnya kami mohon berkenan kepada jajaran direksi untuk langsung bersama-sama melakukan prosesi tanda tangan nota kesepahaman yang tersedia di hadapan Anda. Kami persilakan. Hadirin sekalian, inilah dia sesi penandatanganan nota kesepahaman antara Sampurna Retail Community SRC dengan Pertamina Patraniaga, Telkomsel, Pos Indonesia, Perum Bulog, dan Bank Rakyat Indonesia. Tentunya ini menjadi sebuah langkah strategis yang sangat penting, kolaborasi lintas sektor yang menjadi fondasi terciptanya ekosistem yang mendorong inovasi dan memperkuat daya saing UMKM di era digital. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, sambutan utama dan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Acara ini adalah bukti nyata namanya Indonesia Incorporated. Bapak Presiden minta kita mendorong Indonesia Incorporated, artinya pemerintah, pengusaha, termasuk media, UMKM, kita bersama-sama menjaga resiliensi ekonomi Indonesia. Dan tadi saya lihat pendidikan yang dilakukan oleh Sampurna juga tidak hanya untuk SRC, tetapi juga untuk pendidikan kewirausahaan di luar. Nah itu mungkin Pak Menteri UMKM bisa dorong karena sekarang sudah lebih dari 10.000 melakukan pelatihan entrepreneurship. Dan kalau lihat dari pengalaman institusi Sampurna, saya yakin alumni yang diterjunkan akan membuka network dan mempunyai akses terhadap SRC, sehingga peluang untuk menjadi entrepreneurs semakin tinggi. Nah, pemerintah terus ingin agar kita terus optimis, apalagi kemarin pertumbuhan ekonomi kita punya target di tahun 2025 ini ke 5,2%, dan pemerintah juga lihat belanja pembangunan sudah naik untuk investasi sebesar 924 triliun, dan import belanja modal itu juga 32,5%, pemerintah 17,94%. Sehingga pemerintah optimis bahwa ke depan kita juga terus menyalurkan bantuan ekonomi untuk menjaga daya beli, besarnya disiapkan 61 triliun, dan juga deregulasi daripada perizinan. Dan dengan tadi MOU dengan Bulog, dengan BRI dan yang lain, saya juga berbahagia karena sekarang SRC bisa menggunakan digital payment dari perbankan nasional. Kalau kita ikuti setiap tahun acara SRC,
Dan saya lihat setiap tahun saya monitor perkembangan, angka 250.000 ini luar biasa. Dengan sudah ada, kita beri tepuk tangan. Tapi tadi saya bisikin Pak Ivan, masih ada 1 juta UMKM lagi yang bisa antri untuk masuk SRC. Apalagi tadi Pak Dirut Bulog mengatakan bahwa SRC dengan outlet yang 250.000 diharapkan bisa menyalurkan SPHP. Sehingga masyarakat di sekitar SRC bisa menikmati beras dengan harga terjangkau. Ini sekarang semua sudah serba digital dan saya yakin daya tahan daripada SRC untuk bersaing dengan minimarket sejenis sudah luar biasa. Apalagi didukung oleh berbagai BUMN, mulai dari Perumbulok, Pos Indonesia, Telkomsel, dan BRI, serta Pertamina Retail. Jadi saya melihat ini adalah dukungan luar biasa dari BUMN untuk SRC, dan ini menunjukkan kerjasama dalam rangka Indonesia Incorporated yang sangat diharapkan oleh Bapak Presiden. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Pesta Rakyat Indonesia 2025 secara resmi dinyatakan dibuka. Bapak dan Ibu sudah siap? Kita akan menghitung mundur bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan ini Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 diharapkan menjadi salah satu momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, memperluas pemberdayaan, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat di seluruh penjuru negeri. Dalam semangat membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing, Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 hadir sebagai ruang kolaborasi bagi para pakar dan praktisi, UMKM, hingga masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama. Salah satu momen paling dinanti adalah sesi diskusi inspiratif atau bincang karya. Di sesi ini, berbagai tokoh terkemuka berbagi wawasan dan pengalaman mereka, termasuk Wakil Menteri BUMN sekaligus CEO Danantara, Bapak Doni Oskaria. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ibu Stella Christy, Utusan Khusus Presiden untuk Generasi Muda dan Pekerja Seni, Bapak Raffi Ahmad, Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council, Bapak Arsyad Rashid, serta para pakar lainnya. Diskusi berlangsung hangat dan penuh inspirasi, membahas beragam isu strategis yang relevan dengan masa depan bangsa, mulai dari pemberdayaan UMKM, penguatan peran perempuan dalam pembangunan, pemanfaatan teknologi pertanian untuk kemandirian pangan, hingga inovasi di bidang sains dan pengembangan ekonomi kreatif. Hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana sinergi antara pemerintah dan juga pihak swasta untuk bisa memperkuat UMKM agar semakin kompetitif dan berdaya saing. Lagi-lagi demi memperkuat kemandirian ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. Sekali lagi dong mau dengar tepuk tangannya untuk narasumber saya siang hari ini. Di mana-mana semua membicarakan tentang Indonesia Emas 2045. Bagaimana Bapak melihat peran UMKM sebagai kekuatan rakyat yang bisa mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional dan mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Seberapa signifikan peran UMKM bisa membangun perekonomian Indonesia? Silahkan Pak. Kita punya pendapatan per kapita hari ini rata-rata sekitar 4.000 sekian US dollar. Target kita di tahun 2045 saat 100 tahun Indonesia merdeka, pendapatan per kapita itu naik ke angka 30 ribuan US dollar. Kalau kita lihat struktur ekonomi kita, itu 99,6% atau lebih dari 99%-nya adalah usaha mikro, kecil dan menengah.
Nah, kita berkepentingan agar yang 99,6%-nya itu bisa didorong, ya, sehingga nanti terjadi signifikansi produktivitasnya, sehingga tadi yang pendapatan yang kita harapkan bisa naik ke 4-5 kali lipat itu bisa terjadi. Dan apa yang dilakukan untuk itu? Satu yang paling penting adalah mendorong UMKM kita bertransformasi dari sektor informal ke formal. Ini yang kami lakukan. Apa yang kedua, ini yang kita lakukan hari ini. Bagaimana model kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Kami melihat bahwa kami memiliki peran yang bisa turut mendorong perekonomian. Itu kenapa kita sangat konsisten untuk salah satunya membina UMKM. Sering orang bertanya, kenapa kok segitu konsistennya bina UMKM? Karena Sampurna sendiri 112 tahun dimulai sebagai UMKM. Dan inilah yang kemudian kita lakukan secara struktur. Sejak tahun 2008 kita membina pedagang-pedagang kelontong tradisional yang ada di ruangan hari ini dari Sampurna Retail Community. Yang hari ini jumlahnya sudah 250.000 di seluruh Indonesia. Program kedua yang kita juga bina adalah pelatihan kewirausahaan. Kita namakan dengan Sampurna Entrepreneurship Training Center. Di mana hal ini kita lakukan di fasilitas kami di Pasuruan, luasnya 27 hektar. Kita melatih mereka bagaimana mengembangkan UMKM-nya, baik itu dari cara pengolahan produksinya, kemasannya, kemudian akses pasarnya, bahkan juga bagaimana mereka masuk ke era digitalisasi. Nah, inilah bagaimana kami memaknai peran kami sebagai warga usaha Indonesia yang sudah 112 tahun, Pak Riza, gitu, untuk ikut berkembang bersama masyarakat. Kami tidak akan bisa berkembang ketika masyarakat dan negara ini tidak berkembang, Mbak Safinas. Jadi kita melihat inilah ekosistem yang harus kita ciptakan bersama, sehingga kemajuan ini tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi oleh keseluruhan rakyat Indonesia. Pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh UMKM yang hadir pada kesempatan ini, karena telah ikut menjaga ekonomi kita tetap tumbuh. Alhamdulillah sekarang angkanya masih terjaga di atas 5%. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengusaha-pengusaha UMKM yang atas dedikasinya ya menjaga kualitas ekonomi tumbuh dengan baik. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman di AM Sampurna selama 112 tahun ikut juga menemani ya UMKM kita dan alhamdulillah terus berkembang hingga hari ini. UMKM itu adalah pahlawan ekonomi Indonesia karena 60% ekonomi Indonesia itu didukung oleh UMKM. Karena itu hari ini merupakan suatu hari yang berbahagia Pak bagi kami untuk bisa bertemu langsung dengan para pelaku ekonomi Indonesia yang tentunya kita harapkan dengan program-program seperti ini UMKM kita semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin mampu memberikan daya dorong bagi percepatan pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Kurang lebih hampir satu full cycle, satu cycle daripada ekonomi atau UMKM itu selalu bersentuhan dengan Danantara, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara. Sebetulnya Danantara itu bisa berperan atas 3 hal. Yang pertama adalah dari sisi pembiayaan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami juga bisa menjadi pasar bagi UMKM-UMKM kita. Dan peran yang ketiga yang kita bisa berikan adalah kita juga melakukan pembinaan. Kalau kita melihat pertumbuhan daripada negara-negara lain, Bapak Ibu sekalian, misalkan di China itu tumbuhnya luar biasa cepatnya. Dan didorong oleh apa? Juga oleh small medium enterprise, oleh UMKM juga. Tetapi mereka berkembangnya sangat cepat. Banyak UMKM itu yang akhirnya tidak berkembang karena tidak memahami pasarnya. Para pelaku UMKM juga harus memahami digitalisasi ini sebagai salah satu bentuk daripada mempermudah distribusi daripada produk kita. Tidak boleh kita tertinggal di dalam hal ini. Nah, yang berikutnya adalah tadi kita juga bisa membantu dalam pembinaan, dalam bentuk TJSL dan lain sebagainya. Begitu juga tadi, ya, bahwa kerjasama ini di dalam pembinaan ini juga kita harapkan konkret juga.
Kita bisa mulai dari Sampurna, kita harapkan terus kita review dari tahun ke tahun. Sudah berapa banyak UMKM kita yang berhasil dibina oleh kita, naik kelas. Saya mau sesuatu itu real aja. Di dalam salah satu misi daripada Danantara tentu saja adalah meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia Indonesia ke depan. Nah dalam hal ini kami meluncurkan tadi ada Danantara Corporate University. Nah siapa saja yang bisa ikut, seluruhnya tentu bisa untuk bergabung dengan situ untuk pelatihan yang tadi saya sampaikan ada TJSL yang kita lakukan, termasuk dalamnya ada pembinaan daripada UMKM-UMKM kita, itu menjadi bagian daripada kita. Begitu juga adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa kami juga sangat terbuka untuk melakukan internship di Danantara, perusahaan-perusahaan Danantara. Kita sangat terbuka untuk itu, tetapi nanti medianya makanya kita membutuhkan partner untuk mempermudah kita melakukan proses ini. Apalagi kalau nanti Sampurna bersedia untuk menjadi partner kita, tentu kita harapkan nanti ini menjadi pintu masuk untuk kita bisa bekerja sama dan juga memberikan kesempatan kepada generasi muda kita untuk melakukan internship di perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Danantara Indonesia. Terima kasih untuk acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 yang sudah dipersembahkan oleh Sampurna untuk Indonesia, PT HM Sampurna Tbk, Cita Karya Suara Bangsa Perkuat Kemandirian Ekonomi Rakyat. Nah, Mas Raffi, karena di sini semua kebanyakan adalah pemilik UMKM atau pemilik bisnis baru, pemilik usaha baru, nggak hanya toko kelontong. Pasti ada kelemahan ataupun kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing toko. Tapi kalau kita generalkan gitu ya, apa sebenarnya kekuatan utama Indonesia, khususnya para UMKM ini, agar bisa relevan di pasar global? Ya sebenarnya kalau para UMKM sendiri udah jelas UMKM itu sangat-sangat besar. Dan ini kalau UMKM kita bisa gerakan semuanya, ini merupakan untuk roda ekonomi bangsa kita bagus sekali. Jadi untuk para UMKM di seluruh Indonesia maupun di kota besar, di kota-kota second city maupun dimanapun, ayo tetap semangat, nggak apa-apa kok. Saya juga mulai dari UMKM. Ya yang paling penting teman-teman semuanya kita harus bisa bertahan dalam kondisi apapun. Yang namanya bisnis itu kuncinya satu, sabar. Nggak ada tiba-tiba mau konglomerat manapun juga pasti ada yang merasakan suffernya juga ada. Terbangnya juga ada. Jadi ya kita harus sabar dan harus bijaksana menghadapi segala sesuatu dan justru ini tantangan buat kita. Saat kita bisa melewati hal di titik terendah kita, apapun itu dalam hidup kita, bisnis kita bisa melewati itu. Saya jamin kita akan naik kelas 5 kali, 10 kali lipat. Jadi saat kita mendapatkan kesusahan, lawan kesusahan itu cari strategi supaya kita lepas dari kesulitan itu dan kita pasti akan naik kelas. Itu cara Tuhan juga menaikkan derajat kita. Ya. Sejarah mencatat sektor pertanian selalu menjadi penopang utama ekonomi nasional. Pertanian Indonesia tengah berada dalam fase transformasi besar. Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, melalui 8 misi Astacita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik, telah menargetkan Kementerian Pertanian mencapai swasembada pangan. Semoga acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 ini bisa memberikan masukan, saran, dan rekomendasi untuk pembangunan pertanian ke depan. Pesta Rakyat 2025 ini eklektik ya, karena banyak hal yang dibicarakan, nggak hanya entrepreneurship dan kreatif ekonomi, tapi juga ada science dengan adanya Bu Stella, dan buat saya ini bisa membangun konektivitas antar pemikiran-pemikiran yang ada dan disiplin-disiplin yang ada sehingga kita nggak terkotak-kotakan dalam konteks UMKM atau dalam konteks industri kreatif atau seni atau science gitu. Lebih soal diskusinya, soal banyak pertanyaan juga dengan publiknya gitu. Terus tentu juga secara tema juga jadi menarik gitu ya, diskusi-diskusinya, dan ini datangnya dari salah satu corporate tobacco company yang menurut gue juga jadi menarik buat ngelihat ke depan, membaca
menganalisa dan juga selalu observasi lah tentunya gitu. Jadi ya itu yang mungkin akan ngebedain dengan yang lainnya. Ini merupakan kebanggaan bagi kami, terutama bahwa kami diperkenalkan bahwa beberapa juga sudah dianggap sebagai UMKM yang naik kelas, kemudian go global, dan semua ini melalui pendampingan dari awal sampai akhir melalui program yang dijalankan oleh SETC. Inspirasi sekali, dan selain itu saya juga di sini banyak bertemu dengan teman-teman baru yang tadinya saya tidak kenal, banyak ilmu juga yang saya dapat dari teman-teman juga. Pesta Rakyat untuk Indonesia ini tuh feel-nya dapat banget karena pertama banyak tenan-tenan yang bisa kita kunjungin, terus dapat kelas workshop yang seru-seru banget dan insightful banget. Terus tentunya tuh banyak banget speaker-speaker yang luar biasa hebat banget dan insightful banget. Pembicaranya agak inspiratif dan juga di sini tuh booth-nya juga banyak, jadi bisa lihat-lihat dan explore makanan. Sebagai UMKM, kita ingin lebih maju lagi dalam usaha kita dan kita memberikan apresiasi karena para narasumber memberikan kita banyak ilmu, banyak kesempatan untuk kita lebih maju lagi, UMKM naik kelas lagi. Senang sekali bisa hadir bersama untuk yang Pesta Rakyat. Dan apa sebenarnya yang ingin saya bagikan dan bincangkan dengan teman-teman sekalian pada Pesta Rakyat hari ini. Judulnya yang tadi, Membumi dalam Logika, Melangit dalam Imajinasi, dan bukanlah kebetulan kalau bumi yang kita sinari di slide yang teman-teman bisa lihat adalah bumi kita Indonesia. Yang memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putri bangsa kita, akses dari Sabang sampai Merauke. Saya juga baru pulang dari Bengkulu untuk melihat sekolah Garuda. Tapi saya bertanya kepada Stanford, apakah Anda bisa menyumbang terhadap yang kita bangun di Indonesia? Karena saya percaya kalau kita berikan peluang kepada Indonesia, kita pun bisa akan menjadi seperti Stanford. Carl Wyman, the Nobel Prize winner in Physics, saya mintakan untuk menjadikan advisory board untuk sekolah Garuda. Stanford sangat menarik sekali, sehingga kemarin ngomong-ngomong tentang Stanford, Sergey Brin, Larry Page, Google, saya bertanya kepada teman-teman sekalian. Ini data yang kita kumpulkan dari kemarin, saya cek ini sekitar 600 orang yang menjawab datanya. Saya bertanya kemarin ke teman-teman sekalian, ke publik, menurut perkiraan Anda, berapa persen dari ekonomi Amerika Serikat dihasilkan oleh perusahaan dan inovasi yang berasal hanya dari penelitian di Stanford University? Ini presentasi dari seluruh ekonomi AS, jadi maksudnya satu universitas berapa sumbangsihnya terhadap perekonomian satu negara adidaya Amerika Serikat. Jawabannya yang benar, publik ternyata benar. C, 18%. Daun nilam, patchouli nama bahasa Inggrisnya, itu harus dipakai untuk parfum. Jadi kalau ada yang punya Gucci atau Chanel No. 5 itu pasti pakai daun nilam. Di Indonesia daun nilam itu tumbuh. Nah pertanyaannya untuk membumikan logika, apakah daun nilam ini sudah diteliti dan dipakai? Dan ternyata sudah. Kita lihat, ini satu video dari kunjungan saya di Aceh. Ini adalah daun nilam yang diolah oleh peneliti lokal dari Universitas Syah Kuala yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan juga nasional. Langsung bagi para petaninya di sana ada dampak ekonomi yang luar biasa. Atsiri Research Center Aceh dari Universitas Syah Kuala itu sudah mengekspor 2 ton nilam ke Perancis per bulannya. Sebenarnya permintaannya itu 4 ton per bulan, tetapi belum bisa dipenuhi karena masih perlu lagi petani-petani nilam yang menghasilkan. Aceh itu punya banyak tuna, di perairan lain Indonesia juga punya, dan dagingnya diekspor ke
Jepang. Tapi saya tidak akan membicarakan ekspornya. Saya justru membicarakan tentang sampahnya. Sampah namanya juga sampah, biasanya sampah dibuang-buang saja ya. Jadi 50% dulu sebelum ada risetnya itu terbuang semuanya. Kulit dan tulang-tulangnya. Tetapi dengan risetlah, dengan pertanyaan, dengan penelitian bisa menghasilkan kolagen yang dipakai untuk perawatan tubuh. Ya, kolagen mahal ya teman-teman ya. Dan ini bahkan kolagennya asli dari tulang dan kulit tuna. Ayo kita membangun negara kita dengan sains dan teknologi, dengan riset dan dengan kepercayaan diri bahwa kita orang Indonesia juga mampu. Indonesian Technology for All. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya mau cerita karena saya seorang storyteller, jadi saya cerita aja ya. Strategi ekonomi budaya. Jadi bukan tentang ekonomi kreatif aja, tapi bagaimana kita melihatnya dengan satu level lebih tinggi yang saya bilang ekonomi budaya di mana intangible menjadi produk, IP, penciptaan, bagaimana kita bisa mampu menghadirkan global storytelling, IP adalah aset, cerita, story jadi infrastruktur budaya kita. Kita harus merubah pola pikir dari yang kita selama ini mungkin memahami tentang added value, tapi menjadi sebuah value creation, karena sebetulnya kalau kita ada di industri kreatif kita tidak sedang menjual konten, kita tidak sedang menjual film, kita sedang membangun yang saya sebut ekosistem naratif atau form of narrative art. Dan di Visinema kami belajar dari kesalahan. We learn from our mistakes. Kita pernah bikin film yang nonton cuma 70.000 orang. Kita pernah bikin film yang dipromosikan dengan sangat besar yang nonton cuma 400.000 orang. Tapi kita juga punya film paling banyak ditonton di Indonesia sepanjang masa. Waktu saya membuat filosofi kopi, waktu kami membuat filosofi kopi pertama kali, kami datang, saya riset selama 1 tahun ke berbagai tempat, termasuk salah satunya Makassar. Saat filosofi kopi belum dibuat, di Makassar cuma ada 5 kafe, 5 tempat menjual kopi secara yang kita kenal dengan third wave coffee gitu ya. Setelah filosofi kopi dirilis, filmnya nggak box office, tapi setelah filosofi kopi dirilis, di Makassar ada lebih dari 80 kafe. Dan semuanya, dan kebanyakan saat itu pakai topinya band, pakai apron, kulit yang dipakai band di film. Dan kemudian filmnya seperti saya bilang nggak box office, tapi Jericho kemudian jadi ikon kopi nasional gitu. Dan itu yang membuat industri kopi seperti apa yang kita lihat hari ini. Menjadi orang kreatif, 3 hal ini yang selalu saya tekankan ke tim saya. Pertama, calculated risk. Berani ambil risiko, tapi mampu berkalkulasi. Bold execution, maksudnya apa? Ide yang bagus, ide yang keren itu nggak punya arti. There is no meaningful ideas without you able to execute it. Ide yang keren nggak akan jadi apa-apa kalau nggak dieksekusi. Jadi saya selalu menekankan ide it's only 1% of the process. 99% is the ability and the quality of the execution. Dan ketika kita bisa melakukan itu, visinya apa? Misinya apa? Misinya adalah to change the game. Nggak cuman ikut arus, tapi bagaimana kita merubah permainan dan menjadi pioneer. Nyali itu keberanian menembus wilayah yang belum dipetakan. Dan saya percaya perubahan dilakukan lewat kreativitas. Apa yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini adalah kita berbagi cerita yang sama. Cerita tentang mimpi, tentang kemerdekaan, cerita tentang mimpi, tentang kesejahteraan, cerita tentang mimpi bahwa kita semua orang Indonesia bisa punya tempat di global stage.
And we don't wait for great stories to arrive, we create them. Karena masa depannya adalah, jawabannya adalah apa yang bisa teman-teman jawab untuk semua pertanyaan yang ada di sekitar kita. Saya ingin undang tamu kita, Bapak Ivan Cahyadi, pimpinan dari Sampurna. Silakan. Pak Ivan, Bapak mimpin perusahaan yang sudah eksis selama 112 tahun. Tentunya di benak saya dan mungkin teman-teman, ini adalah institusi atau organisasi yang sangat kental dengan ortodoksi. Ini bisa survive selama 112 dan syukur-syukur 112 tahun lagi ke depan. Ini hanya dengan keterbukaan untuk mengkombinasi kekuatan ortodoksi atau preservasi dengan kekuatan inovasi. Ceritain, silakan Pak Ivan. Banyak orang yang selalu tertarik kan, karena kita ini 112 itu, kita ini perusahaan kedua di Republik ini yang tertua gitu. Apa sih sebetulnya yang terjadi, kok bisa gitu? Kuncinya kurang lebih 3 Pak. Yang pertama adalah nilai. Nilai yang di set up dari founder company dari awal, yang mana kita punya yang namanya filosofi 3 tangan, di mana pilar pertama itu adalah bagaimana harus selalu melakukan inovasi, memberikan yang terbaik kepada pelanggan dewasa kita. Nilai yang kedua itu adalah bagaimana perusahaan harus punya itikat baik dan memperlakukan yang baik terhadap stakeholder, karyawan, bisnis partner, dan lain-lainnya. Tapi yang ketiga adalah bagaimana perusahaan ini harus punya guna untuk masyarakat yang lebih luas. Nah ini yang mungkin banyak jargon, tapi hanya mereka yang menjalankan yang akan bisa hidupnya panjang itu. Asia Tenggara ini selama 2000 tahun terakhir relatif jauh lebih damai. Kental dengan peace and stability. Tinggal gimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya mau bertanya terkait dengan kepentingan Indonesia untuk naik di rantai nilai, naik di tatanan global geopolitical order atau tatanan geopolitik. Ini mau nggak mau harus dilakukan investasi lebih banyak di STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tapi kita hanya bisa memproduksi 250.000 produk STEM setiap tahun. Saya mau tanya, apakah Pak Ivan sepakat nggak untuk kita meningkatkan denominatornya ini dari 250.000? Iya, tentu kan harus kita naikin Pak ya. Dan ini kan banyak, menurut saya banyak jalan ke sana dan masing-masing pihak tentu harus berkontribusi dengan jalannya masing-masing gitu. Nah, buat kita di Sampurna misalnya salah satunya, hari ini di Sampurna kita baru investasi pabrik $300 juta, kita mengalahkan negara-negara lain gitu. Bahwa investasinya di Indonesia. Dan ini bukan hanya pabrik Pak, kita bikin super lab lah istilahnya kalau di dalam dunia kita. Ini 200 ilmuwan Indonesia. Dan ini hanya ada 2 di seluruh dunia, kita yang dipercaya. Termasuk orang-orang Indonesia yang hari ini lagi ada di Swiss untuk bekerja di sana, bagian dari R&D di perusahaan induk kami. Nah, 200 orang ini memang tidak banyak dibandingkan dengan 250.000 dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa kalau, tadi saya katakan bahwa kalau semua seperti ini, 200 ini tuh nanti multipliernya beda. Memang matematikanya seperti itu, but there is always multiplier. Dan multiplier ini tuh bisa menciptakan keajaiban nanti kalau ini dikelola dengan benar. Dengan benar. Nah kuncinya menurut saya ada di situ karena resiliensinya orang Indonesia tuh kuat. Dan hanya butuh diberi panggung dan kesempatan. Nah kalau panggung, kesempatan, dan meritokrasi itu ada, percepatannya menurut saya nggak akan main-main. Waktu pertama kali Sampurna menjalankan program yang tadi kita namakan Sampurna Retail Community,
Sudah bertahun-tahun Pak, kita hanya punya 9.000 toko di seluruh nasional. Waktu kita punya ide dan saya presentasikan ke manajemen bahwa gimana kalau kita bikin caranya seperti ini gitu. Pendampingan. Kan nggak ada yang percaya gitu bahwa bisa seperti itu. Tapi dalam tempo waktu itu 2-3 tahun, 9.000 itu menjadi 20.000, 30.000. Orang mulai percaya. Dan hari ini, 10 tahun kemudian dari fase itu, 250.000, 11% GDP retail. Ini tidak ada hitungannya. Secara logika berpikir, ini tidak akan masuk. Mau nambah berapa setiap tahun. Tapi pada saat tipping point itu terjadi, multiplier itu terjadi, angkanya bisa masuk. Dan saya percaya bahwa dengan tadi saya juga mendengarkan dari Bu Stella kan, dengan banyaknya katalis-katalis yang dibangun, suatu hari menurut saya akan terjadi tipping point itu, karena bahan dasarnya itu ada. Ini tipping point, kesempatan, pengakuan, dan meritokrasi. Begitu itu terjadi, akselerasinya akan nggak main-main. Selamat sore Ibu Bapak semuanya yang hadirin dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Hari ini saya ingin berbagi keyakinan untuk menumbuhkan harapan dan optimisme. Karena saya punya keyakinan bahwa kita perlu ada yang namanya optimisme. Semua para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan satu hal penting. Satu hal penting bahwa kalian adalah tulang punggung daripada ekonomi Indonesia. Itu tulang punggung ada di teman-teman saudara-saudara UMKM. Dan untuk teman-teman yang saat ini bekerja, yang juga sedang bekerja, karyawan ataupun profesional, kalian juga adalah bagian penting dalam yang namanya produktivitas nasional, menggerak inovasi, dan pendorong keberlanjutan usaha. Intinya, apapun peran kita, apapun yang kita lakukan, semua mempunyai kontribusi besar untuk yang namanya masa depan bangsa kita, masa depan Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang UMKM, saat ini ada lebih dari 60 juta UMKM di Indonesia, yang dimana UMKM itu menyumbang 61% daripada PDB Indonesia, yaitu apa? Pendapatan Indonesia itu 61% datang dari UMKM. Dan menyerap yang namanya 97% tenaga kerja yang ada. Bayangkan, ternyata tenaga kerja itu bukan perusahaan-perusahaan besar, tapi UMKM secara menyeluruh itu adalah 97% daripada lapangan pekerjaan di Indonesia. Saya ingin memperkenalkan suatu konsep yang disebut sebagai social entrepreneurship ataupun kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah cara berbisnis yang menggabungkan ketajaman dalam melihat peluang dengan ketulusan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada. Nah, bukan berarti melupakan profit atau melupakan untung atau melupakan cuan, justru menggunakan profit sebagai tools, sebagai cara tools untuk menciptakan perubahan. Nah, jadi seperti usaha pada umumnya, sebuah usaha sosial harus punya model bisnis yang jelas, harus yang sustainable dan efisien. Nah, bedanya setiap keuntungan yang dihasilkan dialokasikan sebagian untuk memperkuat yang namanya komunitas. Nah, contohnya bisa kita lihat misalnya contohnya ya, amal usaha Muhammadiyah yang membangun ribuan sekolah dan layanan sosial dari unit-unit bisnis yang di sekolah secara profesional. Nah, kalau dalam skala UMKM juga teman-teman ada nih perusahaan yang namanya Javara misalnya, yang menghubungkan hasil panen petani lokal ke pasar global sambil membangun kemampuan dari para petani-petani itu sendiri. Lalu ada contoh satu lagi, ada juga namanya Duanyam, yaitu memperdayakan ibu-ibu di NTT yang melalui kerajinan anyaman yang sekarang sudah menjangkau pasar global. Nah, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, saya percaya jadi pengusaha,
adalah salah satu jalan keberkahan dan selama ini dijalankan dengan hati yang tulus dan penuh integritas. Jadi untuk itu marilah kita terus berkarya, memberikan dampak dan jangan lupa tetap cuan, cuan, dan cuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena di sini hari ini juga pada kesempatan kali ini kan banyak banget anak muda dan kuliah. Ini pertanyaan aku tujukan untuk ketiga-tiganya. Kemana sebenarnya masa depan industri kreatif kita? Karena kalau kita compare saat ini dengan dulu, itu jauhnya signifikan. Nah, masa depan kita gimana? Di tengah masih banyaknya kekhawatiran masyarakat luar untuk datang ke festival dalam negeri, nonton film-film Indonesia gitu kan, dengan semua stigma, stereotipnya. Kemana sebenarnya arah industri kreatif kita? Dan apakah sekarang saat ini we are at the very okay level gitu? Kita tuh sekarang udah oke nggak levelnya? Atau sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki? Dari Mas Ale dulu kali ya. Kalau gue dulu mikirnya era 2000-an ketika gue memulai ngeband gitu ya, terus ya berseni rupa, berpameran ke luar negeri dan seterusnya gitu. Manggung juga sama ke luar negeri. Terus mikirnya kayaknya era 2000-an ketika musik, film, seni rupa, dan pertunjukan teater dan yang lain-lain bermunculan dalam pendekatan alternatif gitu logikanya. Maka sebenarnya yang menarik, gue bisa bilang bahwa jangan-jangan ini sekarang sedang berulang era keemasan dari tahun 70-an. Gue bisa bilang gitu karena karyanya sedang tidak pengen jadi siapa-siapa. Tidak pengen jadi orang band lain gitu. Dia pengen punya originalitas sendiri di era itu. Oke, itu dari Mas Ale. Kalau dari Mas Ucup? Enggak, kalau lihat tadi logika yang tadi dibahas sama Ale gitu, sebelum ke pertanyaan yang industri kreatif Indonesia itu sekarang ada di tahap apa gitu. Ya itu sebenarnya dampak yang tadi Ale bahas kan kenapa cepet banget naiknya terus turunnya cepet banget karena ya itu dunia digital kan. Kita orang nyari trend seeker sekarang gitu, orang nggak nyari kayak tren-tren alternatif tuh kadang orang nggak ngelihat gitu. Kalau mau ngambil mass market, lu mesti fasilitasin apa yang sedang populer. Karena kalau lu pengen ngambil niche market ya nggak apa-apa, lu nggak fasilitasin yang populer gitu. Tapi kalau ngomongin ke industri kreatif Indonesia sedang oke apa enggak, sebenarnya sedang oke. Tapi kalau kita ngomongin terkait spending orang terhadap industri kreatifnya sedang tidak oke. Tapi kalau kita ngomongin kreatornya lagi oke-okenya menurut gua gitu. Spendingnya nggak oke ini karena memang general daya beli lemah atau memang minatnya yang turun? Kalau Mas Ucup lihat. Minatnya masih tinggi, mungkin urgensi orang untuk purchase treatment kreatifnya yang emang gak sebesar dulu karena lebih banyak urgensinya, lebih cepet informasi yang ada di digital kayak jadi apa yang harus gue beli ya sekarang gitu. Ya udah saking bingungnya mau purchase yang mana udah ya kayak udah gue jadi pasif pendengar iya, aja malah gitu. jadi pasif karena saking banyaknya ya. Oke, kalau dari Mas Kuku pandangannya gimana Mas Kuku? Sebenarnya kalau mungkin contohnya spesifik di industri musik kayak gue sendiri tuh ngebagi 3 wave lah zaman kayak. Pertama itu adalah dulu mungkin eranya Ale gitu kayak major label versus independent gitu. Terus ada wave kedua yaitu ketika era streaming. Waktu itu kan ada anti pembajakan. Nah sekarang kan wave ketiga di mana how to win algorithm. Nah di mana itu kan caranya udah berbeda tuh. Karakter anak muda generasi sekarang aja beda. Secara audiens saja generasi sekarang tuh tipenya jenjang karir atau pilihan karir tuh lebih ke horizontal gitu. Kalau misalnya generasi kita yang 80-an itu masuk perusahaan dari junior, senior, manager, direktur jenjang misalnya. karirnya jelas. Iya, kalau anak sekarang kan dia masuk ke sebuah kantor BUMN atau corporate, dia nggak suka, dia bisa loncat secara horizontal ke content creator. Habis itu loncat lagi entrepreneur, loncat lagi jadi apa. Nah itu juga berlaku juga ke industri kreatif. Akhirnya cara mereka memproduksi dan mengkonsumsi konten itu udah jauh berbeda gitu. Makanya kalau konteksnya musisi hari ini tuh butuhnya beda karena musisi tahun om-om kayak Ahmad Dhani atau Om Piyu gitu, musisi hanya dibutuhkan bikin lagu. Tapi kalau musisi hari ini kan harus bisa basic songwriting untuk bikin lagu, basic copywriting untuk bikin caption sama lirik, basic content creation untuk bikin sosmednya gitu. Jadi yang dibutuhkan beda. Tapi kalau dibilang secara overall ya masa depan industri kreatif kita masih cerah banget. Iya itu dia tadi ya bincang karya terakhir kita di hari terakhir juga. Hari ini tentunya di Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025. Cita karya suara bangsa perkuat kemandirian ekonomi rakyat.
Tak hanya menyuguhkan diskusi inspiratif, Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 juga menghadirkan ruang pembelajaran yang lebih praktis dan aplikatif melalui sesi lokakarya bernama Ruang Karya. Selama 2 hari penuh, peserta diajak untuk terlibat langsung dalam 9 sesi lokakarya yang dirancang khusus untuk mendukung pengembangan diri dan usaha. Di Ruang Karya, pembelajaran tidak hanya teori. Peserta diajak untuk langsung mempraktikkan ilmu yang mereka dapat. Dipandu oleh para mentor berpengalaman di bidangnya, topik-topik yang diangkat pun sangat relevan dengan kebutuhan masa kini. Mulai dari public speaking, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan menggunakan spreadsheet, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk bisnis. Kegiatannya interaktif banget, jadi saya ngasih materi juga langsung direspon oleh teman-teman peserta, langsung ada tanya jawab, jadi langsung aplikatif. Ternyata banyak juga yang punya penasaran terhadap industri musik. Itu mungkin yang satu hal yang bikin gua gak nyangka. Rapih, keren, komitmen. Melengkapi rangkaian acara inspiratif, Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 juga menghadirkan sesi Temu Karya, sebuah wadah berbagi pengalaman dari para pengusaha UMKM terbaik bangsa. Dan dalam sesi ini, 6 UMKM terpilih dari berbagai daerah di Indonesia tampil membagikan kisah mereka dalam membangun dan mengembangkan usaha. Tak hanya itu, di sesi ini para pengusaha UMKM juga mengajak peserta untuk melihat langsung proses pengolahan produk mereka, mulai dari pemilihan bahan hingga teknis produksi. Melalui sesi ini, peserta tidak hanya terinspirasi, tetapi juga mendapatkan wawasan praktis yang bisa diterapkan dalam usaha mereka sendiri. Sebagai pelengkap keseruan acara, Pasar Karya turut hadir memeriahkan suasana dengan menampilkan lebih dari 50 UMKM binaan Sampurna dari berbagai daerah. Produk yang ditampilkan pun beragam, mulai dari fashion hingga kriya, mencerminkan kekayaan kreativitas lokal. Tak hanya itu, festival kuliner hasil kolaborasi dengan Bikin Lapar juga sukses menarik perhatian pengunjung. Berbagai makanan dan minuman viral favorit banyak orang juga disajikan, menciptakan pengalaman kuliner yang seru dan menggugah selera. Yang lebih istimewa, para pengusaha UMKM binaan Sampurna mendapat kesempatan langsung untuk berinteraksi dengan para pengusaha dan calon pembeli. Momentum ini membuka peluang besar untuk memperluas jaringan, meningkatkan skala bisnis, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan dihadiri lebih dari 3.000 pengunjung, Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 diharapkan mampu memperkuat ekosistem UMKM, mendorong inovasi, serta membuka akses pasar yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang pasti kita dapat training yang sangat membantu untuk memajukan usaha kita, lalu kita juga dapat kesempatan pameran dan bazar. Peserta dan pengunjungnya juga lumayan banyak. Sangat baik sekali untuk perkembangan bisnis saya ke depannya sih. Saya Syafina Sasyiarda. Dan saya Rizky Harisnanda, kita jumpa lagi. See you! See you!